bahas aturan untuk pencatatan IPO yang terbaru ya, SE OJK nomor 4 tahun 2025. Ini pembedanya dengan aturan yang lama. Sebelumnya itu kan SE OJK nomor 15 tahun 2020. Di mana yang sebelumnya itu rasio retail dan non-retail itu 1:2. Sementara di aturan yang baru itu rasionya 1:1 gitu. Kemudian yang sebelumnya itu tidak ada pembatasan pemesanan. Sekarang itu maksimal pesan itu 10% dari nilai IPO amount itu. Maksudnya gimana itu? Sebelumnya ini kan di IPO RLCO itu IPO 6,5 juta lot gitu. Tapi orang-orang ada yang bisa pesan itu bahkan sampai 16 juta lot ini. Ini kan melebihi dari dia IPO gitu. Dia kan IPO 6,5 juta lot. Sementara ini pesen 16,8 juta lot. Nah di aturan yang baru ini tuh udah nggak bisa gitu, udah nggak bisa begini. Maksimal itu 10% dari nilai dia IPO. Misal IPO 6,5 juta lot gitu. Berarti maksimal kita pesen itu 650.000 lot. Maksimal pesan gitu untuk non retail gitu. Jadi itu rasionya dan juga ada batasannya maksimal untuk pemesanannya gitu. Kemudian dampaknya apa ke IPO gitu? Yang pertama, jatah retail jelas akan semakin besar karena rasio 1:2 itu dirubah menjadi 1:1 gitu. Karena jatah retail makin besar dan big player dibatasi pemesanannya di 10%, itu maka big player akan males ngebid ARA di hari-hari awal dia listing gitu. Kemudian karena big playernya malas ngebid ARA dan barangnya sedikit, maka marketnya akan lebih natural, akan lebih berpotensi untuk IPO itu bukan yang ARA ARB kelar gitu, akan berpotensi untuk main yang cukup lama gitu. Dan juga jangan berharap untuk ARA berjilid ya, kecuali di saham-saham konglomerasi gitu, itu kan beda cerita karena ada backingan konglomerat gitu. Dan juga ada yang baru lagi, itu ada penambahan golongannya. Yang ini golongan 1 IPO di bawah 100 miliar sampai 100 miliar. Itu penjataannya 20% atau 10 miliar. Kalau oversubscribe itu 30% ya. Kalau oversubscribe di atas 25 kali. Yang sebelumnya itu hanya ada 4 golongan. Dia 0 sampai 250 miliar, kemudian 250 miliar sampai 500 miliar dan seterusnya gitu. Sekarang nambah golongan baru, golongan 1 yang di bawah 100, yang 0 sampai 100 miliar gitu. Pencatatannya kalau oversubscribe itu 30% ya. Sisanya itu masih sama gitu. Jadi di aturan yang baru ini justru saya itu lebih suka ya, karena akan lebih berpotensi IPO itu mainnya bukan yang hari pertama ARA berjilid kemudian ARB distribusi kelar gitu, tapi akan berpotensi untuk main lebih panjang gitu market makernya gitu, karena ya ini porsi retailnya udah besar ya, big playernya agak malas untuk ngikut ngebid di ARA ya gitu. Ya semoga dengan adanya aturan baru ini marketnya akan lebih natural ya, bukan dimanipulasi oleh beberapa pihak yang punya uang besar gitu.